Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan setiap saat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur atas karunia kesehatan, karunia panjang usia, karunia kesempatan, karunia dimudahkan dalam berbuat kebaikan. Semata-mata kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Itu adalah anugerah dan karunia yang luar biasa dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Sebelum dimulai ke ngobrol-ngobrol santai, tapi ngopi ya, sambil ngopi ngobrol perkara iman, sharing-sharing ilmu pengetahuan. Terima kasih bagi yang sudah mampir, yang sudah silaturahmi. Mudah-mudahan meski silaturahminya offline tetap dihitung pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Yang hadir dari mana saja, boleh tidak komennya, saya tunggu, atau tap-tap layarnya, mudah-mudahan jadi berkah. Insya Allah akun ini akun dakwah, akun sholawat. Ketika banyak yang tap-tap layar, banyak yang nonton, insya Allah berkah manfaat dan menjadi pahala jariah untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Agar kita diberkahi oleh Allah, salah satunya adalah fadzkurullaha adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah berfirman di dalam Al-Quran di salah satu ayat bahwasanya kata Allah, fadzkurullaha udkurullaha dzikron katsira. Ingatlah kalian semua kepada Allah dengan banyak mengingat Allah. Maka ketika kita banyak mengingat Allah adalah salah satu jalan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang mau berangkat kerja atau sudah di tempat kerja atau berkegiatan apapun, mudah-mudahan dengan banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, selalu dilindungi Allah, selalu dalam limpahan rahmat Allah setiap langkah, setiap saat. Amin ya robbal alamin. Kita cari berkah juga dengan bertawasul kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari ini. Dan alhamdulillah di kota Batam sedang hujan. Insya Allah hujan di hari Jumat, hari yang penuh berkah. Jumat di hari Jumat bulan Rajab pas hujan. Jadi berkumpul semua keberkahan dari Allah. Jumat hari penuh berkah, Rajab bulan penuh berkah, hujan pun hujan barokah. Insya Allah membawa rahmatnya Allah untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadir Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Ikutan sama-sama ya yang beragama muslim, yang sedang nonton baca Fatihahnya, kita tawasul kepada Rasulullah SAW.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tawasul juga kepada para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang soleh, dimanapun berada, guru-guru kita terutama yang sudah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkah jasa-jasa mereka lah kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Ajaran-ajaran dari mereka lah, maka sepantasnya lah setiap hari minimal kita memberikan doa terbaik untuk mereka yang sudah berada di alam barzah. Summa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was solihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, wa khususan Kyai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah, wa khususan Raja Haji Ali Fisabilillah, wa khususan Kyai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, wa khususan bentar ya, mau matikan dulu air di Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimu'jizatihim an tanfa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimu'jizatihim an tuyassira umurana wa hasil maqasidana fi umurid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lismawati Mawati. Kita sama-sama cari berkah di hari Jumat bulan Rajab, dan kebetulan di daerah saya Batam sedang hujan. Kita banyak zikir kepada Allah, mudah-mudahan jalan berkah untuk kita dan keluarga kita. Yuk, saatnya kita mengirim hadiah kepada kedua orang tua, kerabat, saudara, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Kita doakan setiap saat, karena sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW bahwasanya tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah kalau kita tidak tahu berterima kasih. Dan diantara berterima kasih kita adalah mendoakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat. Amin. Terima kasih Pak Guru. Wal mu'minina wal mu'minati min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'na hahuna bisababi khususun ila ruhi. Silakan yang sedang nonton, yang ingin mengirim hadiah,
doa kepada orang tua, kerabat maupun saudara, silakan sebutkan namanya masing-masing. Khususon Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimina wal muslimati amin. Yuk kita sama-sama baca surah Al-Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan talata fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka amtalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'tima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban asraba li ashabil yamin. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika musrafin wa kanu yusirruna 'alal hintil 'azim wa kanu yaquluna aidha misna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun aw abauna al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum thumma innakum ayyuhadh-dhalluna al-mukaththibun la'akiluna min shajarin min zaqqum
فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang nyimak dari awal tadi kita sama-sama sudah tawasul, sudah menghadiahkan kepada orang tua. Tadi tawasul ya kepada Rasulullah, para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang soleh, terus para sahabat, dan keluarga-keluarga Rasulullah. Lalu kita hadiahkan juga kepada orang tua kita, kerabat, guru-guru, saudara semuanya. Mudah-mudahan yang sudah berada di alam barzah senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ketika semasa kita masih hidup banyak mendoakan orang yang sudah meninggal, maka ketika nanti sudah meninggal pun Allah akan mengirimkan orang-orang baik yang senantiasa mendoakan kita. Amin ya robbal alamin. Bil barakah kita sama-sama berdoa bulan Rajab. Mumpung bulan Rajab, banyakin doa, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Siapa yang di sini yang bulan Rajabnya sudah mendapatkan berapa hari puasa? Nah, puasa sunnah atau puasa qadha, silahkan. Mumpung bulan Rajab, bulan di mana dilipat gandakan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, Inna Rajab syahrullah wa syahra Sya'ban syahri. Inna Rajab syahrullah wa syahra Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati mamlu'atun bi rahmati wa Ramadan syahra ummati mamlu'atun bi rahmati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulan Rasulullah. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulan Rasulullah. Dan Ramadan bulan umatku, bulan yang penuh rahmat Allah. Dan Ramadan bulan umatku, bulan yang penuh rahmat Allah. Allahumma
wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya robbal alamin. Dari mana aja ini yang hadir? Banyak nih yang nonton. Mamah cucu, Minem Giman, BDE, Maz, RT, PP Beliung, Mbah. Semua yang nonton semoga sehat selalu ya. Sehat, berkah, bahagia. Bagaimana hari ini hatinya bahagia? Semoga yang nonton semuanya dalam keadaan bahagia. Masya Allah, terima kasih. Sama-sama belajar. Kita sama-sama mengisi Rojab dengan banyak zikir, dengan banyak sholawatan. Semoga sehat selalu ya Bunda Suharni. Bagaimana harinya? Sehat selalu semuanya, bahagia. Bagaimana hatinya bahagia? Amin. Yang nonton semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Karena namanya hidup pasti ada ujiannya. Tidak mungkin orang hidup tidak ada ujiannya. Dan ujian itu sejatinya adalah kasih sayang Allah, hadiah dari Allah yang Allah bungkus lewat sesuatu yang biasanya tidak kita sukai gitu. Karena amin amin ya robbal alamin. Iya Ibu Suharni, mudah-mudahan berkah ya selalu. Kenapa orang banyak yang takut diuji oleh Allah? Padahal sejatinya orang hidup di dunia tidak mungkin lepas dari ujiannya Allah. Yang namanya ujian tidak melulu tentang kepahitan. Yang namanya ujian tidak melulu tentang sesuatu yang tidak pas dengan keinginan kita. Yang namanya ujian tidak melulu tentang hal yang bikin kita sedih, bikin kita nelangsa, bikin kita kecewa. Karena ujian itu sebenarnya apapun yang Allah berikan dalam hidup kita itu adalah ujian. Cuma terbagi dua. Ada ujian manis, ada ujian pahit kalau mau dibagi-bagi. Ujian manis seperti apa? Hal-hal yang membuat kita senang, hal-hal yang membuat kita bahagia, hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita, hal-hal yang terjadi sesuai yang kita cita-citakan. Itu ujiannya manis. Diberi sehat, semuanya orang pasti mau sehat, betul tidak? Yang nonton semoga sehat semuanya. Diberi kelapangan rezeki, semuanya pasti ingin dimudahkan rezekinya, semuanya pasti ingin dilapangkan rezekinya, semuanya pasti ingin dimudahkan rezekinya. Itu termasuk ujian manis. Apalagi rumah tangga harmonis, rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Semuanya pasti yang udah berumah tangga, kalau diminta, kalau ditanya, pasti ingin rumah tangganya adem ayem, atau rumah tangganya yang bertengkar terus. Ya pasti milihnya ingin adem ayem, rumah tangganya beres, rumah tangganya harmonis dengan pasangan, rumah tangganya jadi berkah, pasti. Lalu ujian manis juga itu sama, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang baik-baik saja itu juga ujian. Hati-hati, jangan sampai kita kecolongan alias tidak bersyukur kepada Allah. Apalagi termasuk ujian manis, apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Contoh, ya Allah 2025 ini mau deh umroh sekeluarga, lalu Allah ijabah, lalu Allah kasih sebagaimana keinginan kita, diberangkatkan kita ke Mekah dan ke Madinah untuk umroh, atau bahkan sebentar lagi hajian ya. Mudah-mudahan yang nonton Allah berikan kemudahan apapun jalannya,
Kalau memang nisob, mudah-mudahan diluaskan rezeki oleh Allah. Kalau memang dari segi rezeki, aduh kayaknya nggak mungkin deh. Tapi Allah Maha Kaya. Kalau memang kita berangkat ke Mekah dengan rezeki, ya Allah luaskan rezeki kita bisa ke Mekah, Madinah untuk haji dan umroh sekeluarga. Tapi kalau memang jalan rezekinya bukan dari uang yang ada di diri kita, yang kita punya, Allah punya caranya tersendiri. Idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudahkan jalannya ya Allah, karena Engkau yang memberangkatkan kami. Kami ingin ke Mekah, ingin ke Madinah, ingin haji, ingin umroh pun keinginan ini dari Allah. Dan Allah nanti yang akan memudahkan jalannya, asal kita terus berusaha. Di antaranya usahanya, usaha jalur langit, doanya kencengin, sholatnya yang rajin, wajibnya, sunahnya. Lalu termasuk jalur langit juga sodakohnya, termasuk jalur langit juga dikirnya, termasuk jalur langit juga sholawatnya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah ikhtiar jalur langit kita agar dimudahkan apa yang kita inginkan. Jalur dunianya ya usaha dong, yang jualannya yang jujur biar rezekinya halal. Yang bisnisnya yang betul, yang jujur sesuai syariat agama Allah, biar bisnisnya lancar, rezeki yang didapatnya berkah. Kalau rezekinya halal kesananya mudah. Banyaknya rezeki tidak menjamin bahagia kalau tidak halal. Kalau tidak berkah, naudzubillah, meskipun banyak uang didapat tapi bukan dari cara halal, bukan dari cara yang Allah ridhoi, maka akan menjadi malapetaka di kemudian hari. Nah itu jadi ujian manis juga, itu harus kita jaga kepada Allah setiap saat, membaca alhamdulillah, 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 sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairud doa alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Sudah berapa kali hari ini membaca alhamdulillahnya? Bagaimana kabar hatinya? Bahagia tidak? Jangan-jangan kita tidak bahagia gara-gara kurang bersyukur. Jangan-jangan kita sering galau gara-gara sering melihat kenikmatan orang lain. Tidak bakal bahagia orang yang hidupnya terus melihat kebahagiaan orang lain. Dijamin bahagia orang yang hatinya terus diliputi rasa syukur. Terima kasih Bunda Kristi, like-nya. Barokallah, sehat dan bahagia selalu. Lalu yang kedua, ujian pahit. Wah, ujian pahit pasti semuanya pun gak bakalan mau. Apa contohnya ujian pahit? Kemalangan, kehilangan, kesedihan, kekecewaan, harta hilang, nyawa hilang, rumah tangga berantem terus, anak-anak melawan terus, mertua bawel merongrong, menantu ngatur, ipar pinjam duit terus gak bayar-bayar. Itu kan sama ujian pahit ya. Nah, ketika Allah memberikan kepada kita ujian pahit, apakah Allah dolim terhadap hambanya? Tidak. Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Ujian pahit itu jadi jalan kita naik derajat di hadapan Allah bila kita sukses melewatinya. Dan dengan ujian pahit itulah jadi jalan diampuni dosa bila kita sabar menghadapinya. Makanya Masya Allah, amin ya Allah, lunasi hutang ribaku, saya sudah capek, amin. Semangat ya Bunda Nialita. Ujian dari Allah, Allah yang akan mengurai ujian kita. Asal yakin, terus husnudon kepada Allah, minta kepada Allah. Sholawatnya jangan lupa ya Bunda Nia ya.
banyakin sholawatnya setiap saat. Yakin Allah akan segera melunasi hutang-hutang kita semuanya. Semuanya kayaknya punya hutang ya. Gak apa-apalah, insya Allah nanti Allah yang lunaskan, asal kita punya niat baik untuk membereskan hutang kita. Dan insya Allah kedepannya kalau hutangnya sudah lunas, ketika tidak punyanya, jangan sampai terjerumus lagi kepada riba. Iya, amin amin ya robbal alamin. Sama-sama Bintang. Ini Bunda atau apa? Amin ya Allah, makasih sami-sami. Nah, jadi kita kembali lagi ya ke hal ujian. Banyak selama ini kita tertuju bahwa ujian itu semuanya berbentuk kesedihan, kekecewaan, kepedihan hidup. Oh, istrinya Bang Anto. Bang Anto Rebana. Hai, sehat tidak? Bahagia ya selalu, amin. Sehat-sehat selalu. Jadi kita lanjutkan ya. Iya, alhamdulillah, salam silaturahmi. Jadi namanya ujian itu baik manis, baik pahit, itu sama-sama ujian dari Allah. Kalau dalam bahasa dunianya, Allah itu lagi ngetes. Dan Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Coba yang sekarang, siapa yang tidak sedang diuji? Semuanya pasti diuji. Ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan rumah tangganya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan kesehatannya. Pasti semuanya diuji oleh Allah. Tapi ingat, kita dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ajaban li amril mukmin, sesuatu yang terjadi pada orang beriman itu semuanya itu bagus, semuanya itu baik. Kalau dia diberi kelapangan, kalau dia diberi ujian manis, tadi udah dijelaskan ujian manis itu yang enak-enak di hati, itu namanya ujian manis ya. Lalu dia bersyukur, dengan ujian manisnya tidak menjadi sombong, dengan ujian manisnya tidak jadi angkuh, dengan ujian manisnya dia makin banyak mendekat ke Allah. Kalau diuji manis dengan rumah tangga sakinah, dia makin taat lagi ke pasangannya. Kalau istri taat ke suaminya, kalau suami jadi makin sayang ke istrinya. Kalau diuji dengan harta, dia makin kenceng sodakoh dan zakatnya. Maka ketika dia bersyukur, maka syukur baik untuk dia. Dengan bersyukur maka akan jadi jalan dilipat gandakan lagi rezekinya. Dan insya Allah rezeki yang ada jadi jembatan dia meraih ridho dan surganya Allah. Lalu di kemudian hari dia diuji dengan hal yang pahit. Nyesek dada ini ya Allah, sampai kayaknya kalau menurut logika nggak bakalan deh keluar. Ini gimana caranya ya Allah? Sakit, pedih, kecewa, susah. Yang diuji dengan materi, ya Allah ini hutang gimana? Nggak mungkin saya bisa bayar cepat. Ibu atau yang lagi menyimak, ingat gak? Kita hidup di dunia semuanya adalah titipan Allah. Boro-boro kita menciptakan badan yang udah besar ini, kalau saya kan besar gemoy ya. Boro-boro kita menciptakan badan, menciptakan rambut satu helai aja kita nggak bisa. Menciptakan bulu mata aja satu lembar kita nggak bakal bisa. Menciptakan hidung yang meskipun mungil ini kita nggak bakal bisa. Semuanya kita ini lemah, semuanya hanya titipan. Dan lihat lagi keluar. Makanya ketika ada liburan ke pantai, liburan kemanapun, harusnya jadi sarana kita bertafakur kepada Allah. Jangan hanya happy-happy, makan-makan, dengerin musik, joget-joget. Harusnya ketika kita liburan jadi jalan, kita makin takjub lagi kepada ciptaan Allah. Lihat lautan yang luas ya Allah. Itu air tidak pernah surut. Di dalamnya berbagai macam ikan Allah ciptakan. Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang hidup di muka bumi ini.
Lantas pernah nggak Allah bangkrut? Nggak bakal Allah bangkrut. Lalu lihat dunia beserta isinya, gunung-gunung yang begitu indahnya, yang begitu gagahnya, lautan yang luas seperti lautan samudra yang tidak ada ujungnya penglihatan kita. Betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha kaya. Jadi ujian yang Allah timpakan ke diri kita, yang menurut kita berat, gak mungkin ini jalan keluarnya cepat-cepat, kita yang salah pola pikirnya. Jadi jangan pernah merasa kita ini berat ujiannya, gak mungkin orang kuat, gak mungkin. Allah ngasih ujian pasti dengan kapasitas kesabarannya. Kita selingi dulu, ini ada pertanyaan dari Bunda Lilis Iis Noto. Assalamualaikum Ibu Ustadzah, mau tanya gimana katanya nggak boleh puasa Jumat. Saya puasa dari tanggal 1. Boleh dong, boleh. Ini kan Rojab. Rojab itu sunahnya kita memperbanyak puasa. Semangat. Insya Allah kami juga puasa. Ya, insya Allah 10 hari. Wah hebat, barokallah Bunda. Pokoknya mumpung sehat, mumpung sedang tidak haid, semangat. Ini kan tanggal 10 ya. Nah, jadi 10 hari. Wah mantap, luar biasa, barokallah. Karena salah satu anjuran Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab adalah memperbanyak puasa sunnah. Lanjutkan, boleh dong. Saya juga puasa dari tanggal waktu setelah haid selesai puasa, alhamdulillah. Lanjut, mumpung sehat, asal ada izin suami ya Bunda. Kalau mau puasa baik sunnah atau wajib, izin dulu suaminya ya. Papa mau puasa besok, puasa apa? Puasa qadha, pasti suaminya mengizinkan. Apalagi kalau sunnah, Papa besok Mama mau puasa. Kalau kata suaminya nggak boleh, Papa mau ada di rumah, ya namanya sama suami ya, maka nggak boleh dulu ya, nanti puasanya besok lagi. Sama-sama Bunda. Ya Allah, oh Gusti, meski udah. Ya Allah, mohon maaf nggak tahu, diberikan kesabaran. Mudah-mudahan diberikan kesabaran bundanya ya, tetap semangat. Insya Allah Bunda menjadi jalan naik derajat di hadapan Allah dengan ujian ini, dan semoga almarhum di alam barzah ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semangat ya Bunda. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah Bunda, diberkahi, dimudahkan di setiap urusan Bunda. Amin ya robbal alamin. Nah, lanjut lagi ya masalah ujiannya. Tuh, barusan pun ini jadi pelajaran dari Allah. Yang masih punya pasangan bersyukur, pasangan masih ada. Yang sudah meninggal nggak bisa meluk lagi, nggak bisa megang lagi, dengan suami nggak bisa ngobrol lagi. Dulu suka izin Umi, udah meninggal masih suka sedih. Oh ya Allah, pasti sedih itu manusiawi, boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dulu waktu ditinggal oleh Siti Khadijah istrinya, oleh Abu Thalib pamannya, menangis karena itu manusiawi. Rasa sedih itu kan sunatullah, fitrahnya sebagai manusia, tapi yang tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu bersedih sehingga naudzubillah jadi celah setan menggoda dan menyesatkan kita ya Bun ya. Saya paham apa yang Bunda rasakan, tapi insya Allah Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Kenapa Allah milih Bunda? Pasti Allah tahu Bunda mampu, pasti Allah tahu Bunda hebat, pasti Allah tahu Bunda bisa melewati semuanya. Semangat ya, insya Allah sabarnya Bunda jadi pahala jariah juga untuk suami, karena suami sudah bisa mendidik Bunda menjadi wanita yang solihah. Semangat ya Bunda. Kalau lagi sedih maka banyak baca Al-Fatihah, kirimkan ke almarhum, lalu baca banyak istighfar dan sholawat, biar hati kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah 16 bulan tapi bosan sama pertanyaan orang belum. Oh usia 43, ya Allah masih muda.
Ya namanya jodoh Allah yang ngatur. Pokoknya bunda kuat-kuat aja dan coba berusaha untuk punya sikap bodoh amat ya bun ya. Saya paham bunda pasti berat menghadapinya. Ditambah lagi pertanyaan-pertanyaan dari para tetangga, para netizen yang kadang aduh di luar nurul pertanyaannya ya. Padahal masalah nikah, masalah jodoh itu kan gimana orangnya. Ada yang mau nikah lagi, alhamdulillah mungkin jodohnya. Ada yang belum siap, ya kita pun harus menghargainya. Udah, pokoknya bunda fokus perbaiki ibadah, bunda fokus minta tolong ke Allah, bunda fokus untuk kebahagiaan bunda sendiri. Gak boleh hidup kita diatur oleh omongan orang lain ya. Kalau orang lain nyinyir, orang lain ngomongin, biarin. Mungkin dunia mereka mah dunia nyinyir, kita mah jangan. Kita mah maunya tiap hari itu tambah iman, tambah toat, jangan tiap hari tambah dosa, tambah lemak apalagi ya. Nah, jadi apalagi ini tahun 2025, bulan Rajab, harus makin giat lagi beramal soleh, fokus kepada kebahagiaan kita sendiri, fokus memperbaiki amal ibadah yang masih banyak kurangnya, fokus banyak taubat, kita masih banyak dosanya, agar akhir hayat kita bahagia husnul khotimah. Adapun orang lain ngomong apapun silahkan, itu resiko dia sama Allah punya catatan sendiri. Ya memang kadang mengganggu, tapi kita pun harus punya sikap tegas bahwa omongan orang lain tidak boleh mengatur kebahagiaan kita. Bahagia kita wajib memaksakan bahagia. Kenapa? Karena bahagia kita yang ciptakan dengan terus bersyukur, fokus kepada nikmat Allah, abaikan orang-orang yang nyinyir, abaikan orang-orang yang ngomong gak benar, karena itu resikonya dia tanggung sendiri nanti di akhirat. Masya Allah, apalagi punya anak yatim ya. Anak kesayangan Rasulullah SAW adalah amanah dari Allah, berarti bunda luar biasa perjuangannya. Mudah-mudahan kelak anaknya yang akan menaikkan derajat bunda. Semangat bunda, sehat selalu. Ya, Umi demi anak tadinya sempat marah sama Allah. Kenapa Allah? Paham. Makanya kenapa kita dianjurkan lisan kita banyak zikir. Setan tidak pernah akan ridho melihat hamba Allah makin hari makin taat. Setan tidak akan pernah suka melihat hamba Allah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tambah hari tambah giat. Makanya dari arah manapun setan pasti akan menggoda. Di antaranya percikan hati, kesal, marah ke Allah, merasa kecewa, merasa Allah tidak adil. Kenapa Allah memilih saya? Kenapa enggak orang lain? Nah, itu diantaranya bisikan setan. Jadi biar kita dibentengi oleh Allah dari godaan-godaan setan yang menyesatkan, yaitu diantaranya bunda udah tepat, rajin ke pengajiannya hadir, biar terus diingatkan, biar salah terus dibenarkan, ketika salah diingatkan, dibimbing sama Allah lewat ilmu-ilmu yang bunda dapat. Lalu bunda pun jangan lupa istighfarnya setiap saat, sholawatnya setiap saat, terus minta bimbingan ke Allah agar bunda dikuatkan, agar bunda diberi ketawakalan, karena apapun yang terjadi itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mungkin mendolimi hambanya ya bunda. Kata saya juga tadi, bukan kata saya, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada hambanya kecuali dengan takaran kesabarannya. Kenapa Allah milih bunda? Berarti Allah tahu, Allah maha mengetahui bunda kuat, bunda hebat, dan bunda bisa. Masya Allah, terima kasih. Saya aslinya Jawa Barat, tapi sekarang tinggal di Batam, ikut suami, tugas suami di Batam. Bunda juga ya, sehat selalu, diberkahi setiap langkahnya, diberikan kekuatan, kesabaran. Insya Allah bunda hamba yang terpilih, sekarang punya amanah membesarkan anak-anaknya kesayangan Rasulullah SAW. Insya Allah anak-anak bunda akan menjadi
Kebahagiaan bunda tidak hanya di dunia, tapi kelak di akhirat akan menaikkan derajat bunda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkah ya bunda, sehat, bahagia selalu, dimudahkan segala urusannya. Saya banyak anak sambung Umi, saya tinggal sama anak sambung. Gimana pahala saya? Masya Allah, oh gitu. Jadi berarti bawaan suami ya. Berarti bunda hebat ya Allah, kok kuat lah berarti Allah, luar biasa. Anak kandung aja luar biasa kalau mengurus. Kalau kata orang anak yatim itu luar biasa ujiannya, kadang nakalnya itu double katanya, padahal itu lagi diuji ya sama Allah ya, keikhlasan kita yang urus. Apalagi ini anak sambung, Masya Allah. Berarti bunda hebat. Jadi bunda kerja gitu ya, sehari-harinya kerja gitu ya. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya ya bunda. Dari manapun Allah bukakan pintu rezeki bunda selebar-lebarnya, amin ya robbal alamin. Nah jadi yang masih nyimak, oh Cianjur atuh tetehnya, atuh abdi ge orang Kuningan. Teteh Cianjur mana? Oh dulu meninggal juga istrinya sebelum nikah ke aku nggak kerja, ikut anak. Ih anak sambungnya baik ya, Masya Allah luar biasa. Nah itu yang perlu Bunda Iis Noto syukuri, punya anak sambung yang baik. Nah gitu, jadi ada aja jalan kenikmatan dari Allah itu, betul tidak Bun? Banyak kan zaman sekarang boro-boro anak sambung, anak kandung aja banyak yang menelantarkan orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini anak sambung loh, yang tidak ada kaitan darah, tapi dia mau gitu. Berarti luar biasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pokoknya bunda mah fokus ibadah, fokus doain anak-anaknya, anak-anak cucunya. Bunda tinggal menikmati masa-masa bahagia dengan keluarga. Ya, kalau saya mau bilang, kalau kedepannya kebaikan bunda ada jodoh lagi, mudah-mudahan mendapat yang terbaik. Tapi kalau bundanya mau fokus ibadah di jalur pengajian, di jalur lainnya selain menikah, mudah-mudahan Allah berkahi juga, amin ya robbal alamin. Nah ini yang masih menyimak, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Bunda Iis. Beliau meninggal oleh suaminya, lalu beliau bersama anak sambung, beliau ikut bersama anak sambung, maka ujiannya pasti luar biasa. Nah bagi kita-kita yang masih ada suami adalah amanah dari Allah, maka yuk sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin kita taat kepada suami kita, karena suami kita adalah jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ujiannya suami sudah diambil lagi oleh Allah, maka bersabarlah. Dengan bersabar ibu itulah insya Allah cikal bakal kebahagiaan dan kemuliaan dunia akhirat kita. Karena namanya hidup, semuanya pun nunggu giliran. Mau yang muda, mau yang tua, mau yang miskin, mau yang kaya, ujung-ujungnya finishnya adalah meninggal. Nah yang menjadi catatan bagaimana ketika kita hidup di dunia diberikan ujian oleh Allah, baik manis atau pahit, ujian ini menjadi bekal kita nanti untuk pulang ke kampung keabadian. Yang diuji dengan manis, jadikanlah ujian manisnya menjadi jembatan untuk giat beramal soleh agar Allah ridho, agar nikmat yang ada Allah jaga. Kalau diuji dengan kepahitan, dengan ujian pahit, maka kita minta ke Allah untuk bisa diberikan ekstra sabar, karena dengan sabar itulah insya Allah jadi jalan keselamatan. Kuncinya tetap bersyukur, jangan pernah bersuudon ke Allah, karena berhusnudon itu salah satu jalur syukur kita kepada Allah. Berhusnudon itu apa? Berbaik sangka. Nggak boleh pernah terbesit suudon kita kepada Allah. Kepada Allah baik kepada sesama. Suudon itu apa? Berburuk sangka. Ya Allah, kenapa sih saya harus diuji terus seperti ini? Aduh, engkau kayaknya pilih kasih dah. Itu berarti suudon. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya agar kita ya Allah, Masya Allah tuh Bunda Iis salah satu yang wajib disyukuri adalah punya anak sambung. Anak sambungnya baik, ngurus, mau memberikan apapun yang dibutuhkan oleh Ibu Iis. Diantaranya nggak boleh kerja,
uang jajan dikasih, masya Allah. Pokoknya udah di balik kejadian ada hikmah dan di balik kesedihan ada kebahagiaan. Itu yang harus Bunda Iis tanamkan di dalam hati ya. Fokus pada kebaikan yang sudah Allah berikan, karena tidak mungkin Allah tidak memberi kebaikan. Termasuk diambilnya suami. Mungkin menurut kacamata kita manusiawi, kok ya Allah sedih kali, tapi Allah itu lebih tahu loh kebaikan untuk kita ke depannya ya. Karena masih banyak orang yang masih punya suami durhaka ke suaminya, melawan ke suaminya. Jadi malah bukan bahagia yang didapat, tapi malah naudzubillah durhaka kan karena melawan suami. Sekarang suaminya udah diambil sama Allah, yakin Allah menyimpan kebaikan di dalamnya. Allah lebih sayang kepada suami. Ibu dan Allah pun sayang kepada suami, kepada ibu. Mereka bilang, makasih udah ngurus ayah mereka 25 tahun rumah tangga Umi, anak kandung aku 2. Masya Allah ya Allah, diberikan kelembutan hati, anak-anak sambung yang soleh, anak-anak sambung maupun kandung yang soleh dan solihah. Berarti itu nilai plus, predikat prestasi buat Bunda Iis, sehingga bisa mencetak anak-anak yang soleh dan solihah. Barokallah. Saya ikut berbahagia ya Bunda. Doakan kami juga yang masih punya anak, yang belum, semoga segera diberikan karunia anak oleh Allah. Yang sudah, semoga kami bisa membimbingnya. Anak-anak kami juga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, seperti anak-anaknya Bunda yang berbakti kepada kedua orang tuanya tanpa melihat kandung atau sambung, tapi mereka sudah sukses menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Karena suksesnya anak-anak bukan ada dalam jabatan yang tinggi, harta yang banyak, tapi soleh-solehahnya anak-anak adalah ketika sudah berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Kurang lebih kita live tadi berapa ya? 1 jam kurangnya. Tapi insya Allah barokah mengisi waktu mau menjemput anak, tadi zikir bersama dulu. Jadi yang menyimak mudah-mudahan ikut kebagian berkahnya. Iya, nggak usah kerja Bunda. Kalau anak sudah bilang demikian dan Bunda cukup dari pemberian anak pun sudah disyukuri aja. Fokus ibadah, fokus. Yang penting Bundanya happy gitu. Yang penting Bundanya happy. Kalau Bundanya happy seperti itu, disyukuri aja, alhamdulillah. Yang penting tidak kelaparan, yang penting panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan, ada tempat berteduh, lalu uang jajan pun ada, anak pun baik. Udah, apalagi yang harus dicari gitu kan? Tinggal fokus ibadah, ngurus cucu aja, niatkan karena Allah. Mungkin dengan itulah jadi jalan Bunda makin dekat terhadap anak-anak. Yang penting Bundanya happy dan bersyukur. Yang penting Bundanya bersyukur aja. Kalau udah bersyukur pasti happy. Betul gak? Karena kalau apapun yang dijalani dengan happy, maka akan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Damang. Pada tutup teteh menembeng nongol. Nah, jadi udah dari tadi teh kita live pengajian tentang masalah ujian. Iya, Bunda sama-sama bersyukur ya Bun. Insya Allah dengan bersyukur jalan bahagia kita. Bunda berkah, punya keluarga, punya anak-anak yang soleh dan solehah. Sukses Bunda, barakallah. Nambah buka TikTok. Jadi pokoknya inti pengajian dari pagi hari ini, setiap orang pasti tidak mau diuji, tapi tidak mungkin ada orang yang hidup di dunia tidak diuji. Ujian itu terbagi 2, ada ujian manis, ada ujian pahit. Ujian manis jadikan jalan kita makin bersyukur, ujian pahit jadikan jalan makin bersabar. Apapun yang kita berikan, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya adalah ujian. Kalau ujian manis, sesuatu yang enak, yang indah, yang semua orang mau, itu ujian manis. Iya, pokoknya jangan patah semangat Bunda Iis. Semakin hijrah ujiannya Masya Allah. Pokoknya intinya gini aja Bunda, niatkan semua karena Allah. Karena kalau sudah diniatkan semua karena Allah, pasti Allah mudahkan. Inna ma'al usri yusro. Tidak ada ujian yang berat
di dalam hati orang yang imannya kuat. Bukan berarti saya nuduh bunda nggak kuat imannya ya. Jadi makin diperbaiki lagi ibadahnya, makin diperbaiki lagi zikirnya, baca Qur'annya jangan lupa agar fokus kita itu kepada kebaikan, ibadah, pengajian, baca Quran, sholawatan, berbakti kepada suami, ngurus anak karena Allah. Jadi tidak ada celah setan menggoda dan menghasut hati kita. Karena kalau disebut aduh semakin hijrah semakin besar ya ujiannya, aduh salah, itu bisikan setan, itu bisikan setan itu. Naudzubillah. Jangan sampai kita ngasih celah ke setan buat menyesatkan hati kita. Gimana mengatasi rasa takut dan cemas, Umi? Oh, itu termasuk ke ujian ini, ke ujian pahit teh. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Allah memberikan ujian rasa takut, rasa cemas sedikit, tapi kata Allah bilangnya sedikit. Walanabluwannakum bisyai'in. Allah itu memberikan ujian bisyai'in dengan sedikit, minal khaufi dengan rasa takut, rasa cemas. Itu biasa teh. Yang harus ditelusurinya, takutnya takut karena apa? Cemasnya cemas karena apa? Kalau takutnya untuk hal duniawi itu biasanya bisikan setan, maka perbanyak aja membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan istighfar, karena setan tidak akan pernah lelah menggoda hambanya agar hambanya itu takut, kecil hati, insecure. Jadi ujung-ujungnya tidak bersyukur, tidak fokus kepada apa yang sudah Allah berikan. Nah, takut diuji. Oh, kalau takut diuji jangan, dah semuanya orang juga mah diuji. Semua orang diuji teh, nggak mungkin orang hidup nggak diuji. Cuma ya tadi dibilang ujian itu kan ada ujian manis, ada ujian pahit. Kalau ujian manis sesuatu yang enak dirasa, apa yang enak itu berarti ujian manis. Maka caranya bagaimana agar ujian manis itu awet di kita, yaitu dengan banyak bersyukur, diberi sehat, gunakan kesehatan dalam hal ibadah, dalam hal-hal yang Allah ridhoi. Semangat sholat 5 waktu tepat waktu, sholat sunnah rawatibnya jangan lupa, tambah duha tahajudnya. Diberi sehat mulut, maka jaga mulutnya dari berbuat hal-hal yang tidak Allah sukai, dari ghibah, dari namimah, dari fitnah. Perbanyak puasa sunnah, perbanyak zikrullah. Pokoknya dengan kita mau ujian manis itu awet di kita, bagaimana caranya? Yaitu dengan terus mendekat ke Allah setiap waktu, agar ujian yang manis itu Allah awetkan kepada di dalam diri kita. Bunda Isya, kata tetangga so hijrah gara-gara sering pengajian Umi. Biarin, jangan suka dengerin omongan tetangga, Bunda. Kita makan gak dikasih sama tetangga, kita jajan gak dikasih sama tetangga. Ngapain mikirin omongan tetangga? Makanya di antara resep tenangnya hati, jangan sering ngumpul dengan tetangga. Kalau ada pentingnya aja baru ngumpul, niat silaturahmi. Karena begini ya, kebanyakan di kita silaturahmi itu katanya ngumpul-ngumpul, silaturahmi itu katanya bertemu. Itu pun tidak salah semuanya, tidak semuanya salah, betul. Kalau ngumpulnya untuk kebaikan, pengajian, silaturahmi, atau ada yang kemalangan kita silaturahmi. Tapi kalau ngumpul-ngumpulnya iseng, nanti di dalamnya ada kemaksiatan, di dalamnya ada ghibah, ada fitnah, ada namimah, mending gak usah ngumpul sekalian. Karena ketika kita tidak ngumpul untuk menjaga, takut lisan kita menyakiti orang lain, atau takut kita nggak bisa menahan dari terpancingnya ngomongin orang lain dengan lingkungan kita, maka dengan kita menahannya itu udah silaturahmi, itu udah menjaga silaturahmi. Iya, lanjut. Masak dulu, niatkan masaknya karena Allah. Jangan lupa sambil masak baca sholawat biar berkah. Nah, jadi teteh, jangan takut, jangan riskan. Selama ada Allah di hati, semua akan baik-baik saja.
Tapi harus hati-hati juga karena ketakutan dan kerisauan itu biasanya hasutan setan. Jadi jangan dibiarkan. Nanti kan takutnya malah jadi sugesti, dan sugesti itu akan menjadi doa. Naudzubillahi min dzalik. Tetap berhusnudzon aja ke Allah. Teteh udah Allah berikan suami yang baik, anak-anak yang cantik, yang solihah, keluarga yang lengkap, maka tidak ada lagi celah untuk tidak bersyukur. Fokus kepada apa yang sudah Allah berikan kepada teteh. Jangan risaukan hal-hal yang belum terjadi, karena kita punya Allah, maka sandarkan semuanya kepada Allah. Bagaimana agar dituntun hati kita senantiasa bersandar ke Allah? Perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah semua akan baik-baik saja. Teh terima kasih karena jadwal menjemput anak ke sekolah. Jadi kita tutup saja silaturahmi kita di pagi hari ini. Kalau ada usia, kalau ada kesempatan, insya Allah esok pagi kita live lagi dengan kajian dan materi yang berbeda. Terima kasih yang sudah gabung, yang sudah tap-tap layar, yang sudah komen, yang hanya nonton pun semoga Allah ridhoi, Allah berkahi, semuanya bahagia lahir batinnya, sehat juga lahir batinnya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, diluaskan rezekinya yang halal berkah berlimpah, bahagia rumah tangganya, soli-soli anak-anak keturunannya, istiqomah ibadahnya, kelak meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mangga teteh pamitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.